Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mulai mencetak surat suara untuk Pilkada Jakarta pada hari ini di PT Gramedia Cikarang. Sebanyak jutaan surat suara dicetak guna memastikan kesiapan logistik jelang pemungutan suara. Pencetakan surat suara dilakukan dengan pengawasan ketat dari KPU dan pihak-pihak terkait. Proses pencetakan ditargetkan rampung secepatnya untuk segera didistribusikan ke lokasi penyimpanan logistik di setiap kecamatan di Jakarta. Pihak penyelenggara menjamin kualitas dan keamanan surat suara agar pelaksanaan Pilkada Jakarta berjalan lancar. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman di Cikarang, Jawa Barat. Malaika, Pilkada Jakarta akan digelar kurang lebih dari 2 bulan lagi. Seperti apa kesiapan logistik Pilkada Jakarta dan berapa surat suara yang dicetak? Ya, selamat siang Bila dan juga saudara. Terkait dengan kesiapan logistik pada hari ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta akan mulai mencetak surat suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, tepatnya nanti setelah seremonial yang dikabarkan akan mulai berlangsung sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di PT Gramedia Cikarang. Berdasarkan keterangan dari Kepala Divisi Perencanaan dan juga Logistik KPU DKI, Nelvia Gustina, ini untuk logistik tahap pertama seperti kotak, bilik, kabel tis, dan juga segel ini sudah 100% didistribusikan ke KPU DKI. Dan infonya ini logistik untuk tahap pertama yang sudah diamankan di gedung KPU ini mencakup 14.000 kotak suara, 59.000 bilik suara, 88.000 kabel tis, dan juga 430.000 segel. Untuk keperluan Pilkada Jakarta 2024 ini juga sudah dipastikan oleh pihak KPU akan disimpan di tempat penyimpanan atau gudang yang bebas dari genangan dan banjir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk memastikan kesiapan logistik aman sampai Pilkada Jakarta nanti. Dan untuk pemilihan gudang KPU sendiri di setiap kabupaten dan kota ini sudah dipastikan akan sesuai SOP dengan tingkat keamanan tinggi dan juga akses CCTV. Namun untuk kesiapan logistik terutama perihal surat suara yang kabarnya baru akan mulai dicetak pada siang ini, kami masih harus menunggu untuk info tepatnya angka dari surat suara. Kami juga masih harus menunggu informasi dari pihak KPU DKI Jakarta yang kabarnya akan menggelar konferensi pers setelah seremonial berlangsung nantinya pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bella. Malaika, lalu bagaimana alur pendistribusian surat suara pasca dicetak, juga seperti apa pengamanan yang nantinya akan dilakukan? Ya, kalau terkait dengan alur pendistribusian ini setiap 44 kecamatan di DKI Jakarta ini akan mendapatkan satu lokasi penyimpanan logistik. Artinya sistemnya nanti setiap satu kecamatan ini akan mempunyai satu tempat logistik, dan pihak KPU DKI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan kesiapan penyediaan fasilitas di tiap kecamatan seperti gudang dan lokasi-lokasi lainnya seperti aula. Dan sebenarnya hasilnya dari koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, ini beberapa aula di kecamatan sebenarnya sudah disetujui untuk digunakan, namun memang beberapa tempat ataupun aula ataupun gudang di setiap kecamatan ini ada beberapa yang masih perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk memastikan kapasitasnya cukup untuk menampung logistik dan segala keperluan KPU DKI untuk keberlangsungan Pilkada Jakarta nanti. Namun untuk kotak suara dan juga bilik suara ini kabarnya sudah selesai didistribusikan ke lokasi penyimpanan logistik di 6 kota maupun kabupaten di DKI Jakarta. Untuk KPU DKI Jakarta juga saat ini telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 8 juta jiwa dengan total tempat pemungutan suara atau TPS berjumlah 14.000. Namun untuk alur pendistribusian surat suara ini kami memang masih harus menunggu lagi pernyataan langsung dari komisioner KPU, dan kami harus menunggu konferensi pers dari pihak KPU DKI Jakarta yang nantinya akan digelar di PT Gramedia Cikarang ini setelah selesai seremonial pada nantinya pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bella. Baik, terima kasih Malaika Kridaman langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Informasi usai jeda saudara, seorang ketua RT di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses menjadi pengusaha membuat miniatur kapal dari bahan bambu apus.